Seda, perkenalkan nama saya Ruspita Atut dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah saya buat dengan judul Pengembangan Media Flipbook berbasis Augmented Reality pada materi siklus air kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka media Flipbook berbasis Augmented Reality. Teman-teman bisa menggunakan smartphone ataupun laptop kalian untuk membukanya. Teman-teman bisa langsung membuka Google, kemudian menuliskan link media Flipbook di bawah ini. Nah, ini dia bentuk dari media Flipbook berbasis Augmented Reality. Pada slide pertama ini adalah slide sampul. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana media Flipbook ini juga dilengkapi oleh pembelajaran ataupun materi-materi pada siklus air. Jadi tidak hanya di dalam barcode-nya saja, tetapi di dalam Flipbook ini juga menjelaskan materi siklus airnya. Teman-teman bisa lihat ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada juga indikator, tujuan, dan juga penjelasan-penjelasan dari materi siklus air. Nah, di dalam Flipbook ini terdapat barcode yang nantinya kalian bisa men-scan atau membuka barcode ini melalui smartphone ataupun di dalam laptop menggunakan link Assembler Edu, di mana di dalam isi barcode ini terdapat animasi dalam bentuk 3 dimensi ataupun dalam bentuk AR tentang penjelasan siklus air. Nah, di dalam barcode ini sendiri kalian bisa membukanya dalam bentuk 3 dimensi ataupun dalam bentuk AR. Jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa membuka dalam bentuk AR. Tetapi, jika kalian menggunakan laptop, kalian hanya bisa membuka dalam bentuk 3 dimensi saja, di mana di dalam animasi tersebut terdapat penjelasan-penjelasan secara lengkap bagaimana proses dari siklus air, mulai dari siklus pendek, siklus sedang, ataupun siklus panjang. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah bentuk dari isi barcode dalam bentuk AR. Ini saya hanya menjelaskan sekilas saja ya, nanti teman-teman bisa membukanya melalui smartphone dalam bentuk AR ataupun dalam bentuk 3 dimensi. Slide pertama ini adalah proses dari keseluruhan siklus air. Nah, jadi dalam bentuk air ini bisa digerak-gerakkan seperti ini, bisa di zoom out, zoom in. Kemudian juga terdapat dari penjelasan masing-masing prosesnya. Di slide kedua adalah proses dari siklus air pendek. Sama, bisa digerak-gerakkan juga. Slide ketiga ada siklus sedang. Dan yang terakhir adalah siklus panjang beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi dalam bentuk 3 dimensi melalui laptop. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan PC atau laptop kalian untuk membuka scan barcode dalam bentuk 3 dimensi. Berikut adalah tampilan dari 3 dimensi animasi siklus air. Tahapan pertama dari siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu penguapan pada permukaan air yang disebut evaporasi dan penguapan yang terjadi pada tumbuhan melalui stomata yang disebut dengan transpirasi. Proses penggabungan tahap evaporasi dengan transpirasi disebut juga dengan evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan sebuah tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut dalam siklus hidrologi. Air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es yang sangat kecil. Kemudian, proses pembentukannya diakibatkan oleh suhu dingin pada atmosfer bagian atas. Partikel es itu sendiri kemudian berubah menjadi awan. Semakin banyak partikel esnya, maka awan akan semakin berwarna hitam. Tahapan ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, awan mengalami perpindahan dari lautan ke daratan, begitupun sebaliknya. Proses perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lain
dalam satu horizontal yang terjadi karena adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara disebut dengan adveksi. Awan kemudian akan mencair karena tidak mampu menahan suhu udara yang kian meningkat. Ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya, maka turunlah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es atau hujan salju. Air hujan yang turun ke permukaan bergerak dari daerah yang lebih tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah dari sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya adalah sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tidak seluruhnya mengalir seperti pada tahap lintasan. Air yang meresap tersebut kemudian masuk lebih jauh ke dalam lapisan-lapisan tanah dan bergerak secara vertikal yang disebabkan oleh adanya gravitasi sehingga membuat air bergerak semakin ke bawah. Lapisan demi lapisan sampai ke titik jenuh di mana air terkumpul di bawah tanah menjadi air tanah atau air tersebut meresap ke lautan. Siklus air pendek dimulai dari air laut yang mengalami proses penguapan atau evaporasi. Uap tersebut kemudian akan mengalami proses kondensasi sehingga akhirnya membentuk sebuah awan yang mengandung air laut. Setelah itu, awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau mengeluarkan rintik-rintik hujan di permukaan laut. Selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang sama halnya dengan siklus pendek. Siklus sedang diawali dengan air laut yang mengalami penguapan menjadi uap air. Uap air tersebut kemudian mengalami proses kondensasi hingga akhirnya menjadi sebuah awan. Awan akan terbawa oleh angin menuju daratan dan terjadi proses presipitasi. Setelah itu, awan akan menurunkan hujan jatuh ke daratan dan air yang berada di daerah akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah menuju sumber air atau lintasan. Adapun air hujan yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan kemudian melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya berakhir di lautan. Energi dari sinar matahari akan menghangatkan permukaan air laut kembali, sehingga air akan mengulangi dan melanjutkan siklus berikutnya. Proses siklus air panjang diawali dengan proses penguapan air. Kemudian, uap air tersebut akan mengalami proses evaporasi, transpirasi, dan sebagian kecil uap masuk ke dalam atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat dalam bentuk es atau salju menjadi bentuk gas. Kemudian, awan tersebut akan bergerak dibawa oleh angin menuju ke tempat yang relatif lebih dingin dan akan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju. Salju-salju tersebut akan menumpuk dan membentuk gletser yang kemudian gletser tersebut akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju air permukaan. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke arah lautan. Setelah itu, air tersebut akan mengulang kembali siklusnya. Nah, itu tadi ya teman-teman, hasil dari penjelasan media Flipbook berbasis augmented reality
yang sudah saya buat. Teman-teman bisa mencoba membuatnya dalam aplikasi Assembler Edu dan mencoba mengaplikasikan materi-materi yang akan Anda buat di dalam animasi tersebut. Nantikan karya-karya dari anak PGSD Upgris di YouTube channel PGSD Upgris. PGSD, cerdas mendidik.